Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu sehat. Anak-anakku, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengambil pelajaran dari kisah-kisah seputar Asmaul Husna, As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Baqi. Menjelaskan kandungan makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Baqi. Memahami kaitan makna As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, dan Al-Baqi. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Kisah Rasulullah dengan salat lailnya. Dalam halaman 63, anak-anak ustazah bisa dibuka bukunya dan kita bisa baca bersama-sama. Rasulullah selalu berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, sehingga beribadah dengan penuh kesungguhan. Misalnya, Rasulullah melaksanakan sholat tahajud sampai betisnya bengkak karena berdiri lama. Menurut para sahabat, sedekah beliau juga lebih deras dibanding angin yang tidak henti-hentinya bertiup. Karena kesungguhannya dalam beribadah, Allah menjadikan Nabi Muhammad makhluk paling mulia dari seluruh umat manusia. Karena kemuliaan itu, nama Nabi Muhammad disebutkan setelah menyebutan nama Allah. Misalnya dalam azan dalam iqomah. Kalau anak-anak ustazah azan kan, asyhadu alla ilaha illallah, penyebutan nama Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam syahadat kita juga ya, anak ustazah bisa mengingat kembali. Yang pertama syahadat adalah syahadat tauhid atau syahadat Allah. Yang kedua adalah syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tasyahud akhir, saat khutbah, umat Islam di seluruh dunia melakukan hal sama. Seandainya umat manusia sejak Adam hingga akhir zaman semuanya berkumpul dengan berbaris di suatu lapangan yang luas, orang-orang yang ada di baris pertama hingga baris paling akhir semua ditentukan oleh amal-amal ibadahnya. Allah lah yang menempatkan setiap orang di dalam barisan-barisan itu menurut ketakwaannya. Semakin depan semakin mulia dan semakin belakang semakin hina. Itu anak-anak ustazah. Jadi kalau Rasulullah saja sudah Allah jamin masuk surga, Rasulullah itu dijamin anak-anak ustazah ya masuk surga. Bahkan pada saat umur masih kecil ya dioperasi, hatinya dicuci dengan air zam-zam, jadi tidak ada dosa sama sekali. Itu melaksanakan ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Insya Allah untuk kita manusia biasa tetap semangat ya. Pengertian Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan, yaitu mendahulukan orang yang Dia kehendaki dari kesalehan, ketakwaan, serta kedekatannya dengan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang dikehendakinya pula. Al-Muakhir artinya yang Maha mengakhirkan, yaitu mengakhirkan derajat orang yang dikehendaki Allah karena kurang saleh, kurang bertakwa, dan kurang dekat dengannya. Sebesar usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebesar itu pula Allah memberikan taufik dan hidayah untuk bertakwa, serta bertobat dan istighfar. Sebaiknya, jika tidak berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, Dia tidak akan memberikan taufik dan hidayahnya. Al-Muqaddim, Al-Muakhir juga memiliki arti bahwa Allah mengedepankan pahala, kasih sayang, ampunan, juga mengakhirkan atau menunda siksaan orang yang dikehendaki, menyegerakan balasan sebagai pahala kebaikan, sementara Dia menunda sebagian
menunda hukuman dosa dan kemaksiatan. Penundaan itu sebagai bentuk kasih sayang untuk memberikan kesempatan agar orang yang berbuat dosa itu kembali kepada Allah. Menjadi manusia yang unggul, kita memahami dan meyakini bahwa Allah sebagai Al-Muqaddim dan Al-Muakhir harus membuat kita semakin sungguh-sungguh dan rajin mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa, orang yang paling rajin menjalankan perintah Allah, serta paling kuat menahan diri dari perbuatan tercela. Dalam surah Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, kebodohanku, serta keterlaluanku dalam segala urusanku. Dan Engkau lebih tahu tentang diriku, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, kesengajaanku, kebodohanku, serta ketidakseriusanku. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah dan yang mungkin akan dilakukan, dosa yang aku sembunyikan dan aku perlihatkan. Engkau maha mendahulukan dan maha mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Ustazah Al-Bahaqi, kisah Nabi tentang Aisyah dan kambing sembelihan, di halaman 66 diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian menyedekahkan dagingnya kepada orang-orang miskin. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya saja. Rasulullah bersabda, berarti semua daging kambing itu menjadi amal yang kekal kecuali bahunya. Pernahkah kamu bertanya kepada ayahmu, siapa bapak dari kakek dan neneknya? Mungkin ayahmu tidak tahu siapa namanya, akan tetapi orang yang kamu tanyakan itu pasti pernah hidup di dunia. Mengapa ayahmu tidak lagi mengenalnya? Mungkin karena sudah lama meninggal. Akan tetapi setiap orang yang datang akan pergi, dan setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada orang yang hidup kekal dalam hidup ini. Zat yang kekal hanya Allah, Tuhan yang menciptakan segala yang ada. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Hal itu tentu berbeda dengan segala sesuatu yang ada di dunia, karena semua makhluk bersifat fana dan ada akhirnya. Hanya Allah yang Maha Kekal, sedangkan seluruh makhluk termasuk manusia akan binasa. Allah Maha Suci yang kekal abadi, wajib ada dan mustahil. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi kekal zat Tuhanmu akan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Meskipun begitu, ada satu hal yang milik manusia yang akan tetap bermanfaat baginya sampai di akhirat kelak, yaitu adalah amal soleh. Kebaikan yang selalu dilakukan di dunia akan mendapat pahala dan kenikmatan yang kekal di akhirat. Memperbanyak titipan. Yang kedua ada memperbanyak titipan di sisi Allah. Setiap amal soleh yang diperbuat oleh manusia akan tetap abadi di sisi Allah dan akan bermanfaat di akhirat kelak. Jadi anak-anak ustazah, kita harus lebih banyak memikirkan apa yang bisa dititipkan di sisi Allah dan Rasulnya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apapun yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Mohonlah ampun kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bagaimana cara memperbanyak titipan? Perbanyaklah oleh kalian-kalian yang kekal atau al-baitus solihat. Para sahabat bertanya, kebaikan yang kekal itu apa wahai Rasulullah? Membaca takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, Allahu Akbar, dan la haula wala quwata illa billah. Itu cara memperbanyak titipan di sisi Allah. Ayo lakukan anak-anak Ustazah. Baik, kita tonton tentang dodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo, Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk, Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai, Do. Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu, Do? Begini, Syamil. Waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu. Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya. Tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, doh. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak, kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga, dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia.
Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede, suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit, ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih. Sedangkan kalau Kak Dodo, kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit.